PPDS ya, dan rekan-rekan dokter umum yang mengikuti acara pada pagi ini. Kita kembali lagi pada rangkaian acara Euroshare atau Urology Resident Saturday Lecture Series. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Angga Rizky Raharja, saya adalah PPDS Urologi FKUI. Pagi ini saya berkesempatan menjadi moderator. Hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu yang pertama role of chemotherapy in bladder cancer, dan yang kedua role of chemotherapy in testicular cancer. Untuk topik yang pertama, mengenai peran kemoterapi pada kanker buli akan dibawakan oleh Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi konsultan PhD. Izin memperkenalkan sedikit beliau. Beliau saat ini merupakan staf medis Departemen Urologi Universitas Airlangga Rumah Sakit Dr. Sutomo. Beliau menamatkan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 1998, kemudian menamatkan residensi spesialis urologi di Universitas Airlangga pada tahun 2010. Beliau mendapatkan gelar PhD di Belgia tahun 2015 dan saat ini merupakan salah satu konsultan urologi onkologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Dr. Lukman, saya persilakan untuk membawakan topik yang pertama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fakhri ya, dan staf urologi lainnya di FKUI dan juga teman-teman panitia PPDS atas idenya yang bagus sekali kalau menurut saya. Ya. Jadi bayangan saya itu kalau ada acara seperti ini, apalagi target audiensnya adalah PPDS di semua sentra pendidikan, mudah-mudahan nanti nilai rata-rata ujian nasional ya untuk stasiun onkologi bisa meningkat lagi. Nah, selama ini tidak pernah rendah, terus terang aja. Selama saya ikut menjadi penguji, stasiun onkologi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Ya. Tapi dengan adanya ini mudah-mudahan semuanya 100 lah ya. Rata-ratanya 99 cukup kalau menurut saya ya. Kalau rata-rata 99 itu kan lebih banyak 100-nya daripada di bawah 100 kan. Jadi lebih banyak 100-nya, mudah-mudahan lah ya. Jadi topik saya hari ini adalah the role of chemotherapy in bladder cancer management ya, kira-kira begitulah ya. Nah, sebetulnya slide-nya banyak, tetapi tidak usah khawatir, saya akan lewati dengan cepat beberapa slide. Namun menurut saya penting sekali untuk Anda ketahui semua. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Dok. Ya, oke, terima kasih. Jadi PPDS sekalian, mungkin ada baiknya kalau saya review cepat aspek fundamental yang berhubungan dengan kemoterapi. Jadi slide ini hanya secara garis besar menunjukkan regimen kemoterapi apa saja yang umum digunakan untuk pengobatan kanker urogenital ya. Nah, kalau kita sekarang hari ini kan ngomong bladder cancer, di situ ada methotrexate, vincristine, adriamycin, ya, cystatin, gemcitabine. Ini semua nanti akan saya singgung, tapi penting sekali untuk tahu bahwa banyak sekali regimen kemoterapi. Nanti juga session kedua Dr. Samsul Hudaya juga akan ngomong tentang testicular cancer. Nah, kenapa penting? Kita tidak perlu tahu detail sebagai seorang ahli bedah, ya. Tetapi ada baiknya sedikit tahu prinsipnya. Kenapa perlu tahu? Karena itu ada hubungannya dengan perencanaan dan mengantisipasi atau monitoring selama pemberian regimen kemoterapi dan side effect yang mungkin muncul. Nah, kalau slide kedua ini kita semua sudah banyak tahu waktu dulu di sekolah S1 di kedokteran. Ini siklus sel ya, ada 5 fase. Nah, yang penting kita ketahui adalah obat-obat kemoterapi ini bekerja pada fase yang berbeda-beda. Justru itu keuntungannya. Jadi prinsipnya kalau ada standar treatment kemoterapi,
yang menggunakan lebih dari satu obat kemoterapi biasanya itu menggunakan regimen-regimen dengan cara kerja yang berbeda. Ini mirip dengan manajemen kanker prostat saat ini, lalu manajemen kanker ginjal saat ini, ya, di mana standard of care-nya adalah pemberian obat-obat dengan cara kerja berbeda sebagai kombinasi. Harapannya apa? Harapannya apoptosis dari sel kanker itu lebih cepat terjadi dan lebih banyak terjadi. Nah, sayangnya obat-obat kemoterapi itu tidak spesifik bekerja pada sel kanker. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini seperti yang saya barusan jelaskan. Jadi, bukan hanya menyebabkan apoptosis atau kematian dari sel kanker, bukan hanya mencegah pertumbuhan sel kanker, tetapi juga sel normal. Justru karena dia tidak spesifik membunuh sel kanker, korbannya adalah juga sel normal, itulah yang kita temui sehari-hari di klinik sebagai side effect. Nah, klasifikasi obat-obat kemoterapi ya, ini banyak ini ya, nggak usah kita hafalkan, tapi biasanya pengkategorian itu didasarkan atas cara kerjanya, lalu rumus kimianya, dan hubungannya dengan regimen-regimen yang lain. Nah, contohnya golongan alkylating agents ini ya. Contohnya obat-obat seperti golongan platinum, cisplatin kita pakai, bladder cancer juga pakai cisplatin atau carboplatin, ifosfamid. Nah, ini cara titik tangkap kerjanya pada semua fase. Ada yang spesifik di fase siklus sel tertentu, tetapi ada yang pada semua fase. Side effect-nya seperti yang kita lihat, bisa saja pasiennya hematuria, hemorrhagic cystitis. Nah, yang paling kita khawatirkan sebetulnya bukan berpotensi mencetuskan leukemia 5-10 tahun setelah pemberian kemoterapi. Kalau itu kan ya itu kan resiko yang tidak bisa dihindari. Kita mentreatment cancer, tetapi di kemudian hari beresiko untuk terjadi leukemia, kanker yang lain. Tetapi yang sering kita hadapi adalah efek samping yang berkaitan dengan bone marrow damage atau mielosupresi, atau kadang-kadang disebut dengan myelodysplastic syndrome. Ya, nanti dalam slide-slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ini juga ada golongan antimetabolites, ya. Ini bekerja spesifik di fase S, contohnya di sini gemcitabine. Ya. Lalu gemcitabine juga digunakan dalam bladder cancer. Jadi kalau kita nanti membahas tentang gemcitabine kombinasi dengan cisplatin, maka kita harus siap dengan semua side effect ini. Ya. Mulai dari side effect-nya cisplatin sampai dengan side effect-nya gemcitabine. Sekarang bayangkan bahwa gemcitabine dan cisplatin itu sama-sama mempengaruhi atau mensupresi fungsi dari sumsum tulang. Padahal di situ pabriknya sel-sel darah gitu ya. HB bisa turun, trombosit bisa turun, leukosit bisa turun, neutrofil bisa turun ya. Ini adalah efek samping yang kita hadapi. Yang kedua, renal toxicity. Ini cukup banyak, terutama kita sangat hati-hati pada saat menggunakan cisplatin. Ada prosedurnya sebelum memberikan regimen cisplatin. Ya. Kita harus memberikan hidrasi dulu pada pasiennya. Biasanya kita berikan 1-2 liter cairan fisiologis, lalu setelahnya bisa 500 sampai 1 liter cairan fisiologis lagi, dan memonitor ketat produksi urin tiap jam setelah pemberian cisplatin. Ini contoh aja. Kalau produksi urinnya normal setiap jamnya itu, maka tidak ada masalah. Tetapi kalau mulai berebet itu mulai berkurang, kita harus gunakan obat-obatan untuk force diuresis seperti Lasix untuk bisa mengeluarkan kencingnya. Golongan yang lain lagi ada doxorubicin. Nah ini bleomycin. Nanti tanyakan sama dokter Huda ya. Bleomycin perlu hati-hati dua hal. Bleomycin punya efek yang cukup kuat pada jantung. Yang kedua, bleomycin juga menyebabkan targetnya juga paru. Saya lupa ada istilahnya kok. Jadi pasiennya bisa batuk-batuk, bukan pneumonia, tetapi suatu inflamasi pada paru yang itu termasuk dalam side effect yang harus kita monitor.
Dengan demikian, kalau pasien-pasien yang punya kelainan paru atau jantung, sebaiknya berhati-hati menggunakan bleomycin. Itu sebabnya kalau pada testicular cancer, yang ideal adalah memberikan kombinasi bleomycin, etoposide, dan cisplatin. Tetapi kalau jantung dan parunya bermasalah, maka bleomycin biasanya ditiadakan dan kita hanya berikan etoposide dan cisplatin saja. Golongan yang lainnya, topoisomerase inhibitors, ini juga etoposide, ini juga salah satu regimennya untuk untuk CA testis. Lalu ada lagi docetaxel, kalau ini penting untuk kemoterapi kanker prostat. Nah, strateginya sederhana sekali, tentunya regimen mana yang kita pilih tergantung kankernya, tergantung stadiumnya, dan prinsipnya kombinasi. Ya, jarang sekali ada kanker yang single regimen seperti prostate cancer. Tetapi kalau Anda semua lihat perkembangan terapi prostate cancer itu sekarang sudah mulai kombinasi. Kombinasinya bukan hanya dengan sesama kemo, tetapi juga dengan hormonal treatment, kombinasi dengan imunoterapi, kombinasi dengan PARP inhibitor. Jadi tren ke depannya treatment onkologi itu secara fundamental adalah combination treatment. Dan ini juga mempertimbangkan usia pasien, lalu performance score-nya, penyakit-penyakit yang dimiliki, dan jenis-jenis regimen yang sudah pernah diberikan di masa lalu. Ya. Bladder cancer, seperti yang saya bilang tadi, MVAC, ya, kita bisa MVAC itu ya, methotrexate, vincristine, natriamycin, cisplatin ini masih merupakan pilihan sekarang. Tetapi ada pilihan kedua sejak beberapa tahun terakhir, gemcitabine maupun cisplatin. Nah, seperti yang tadi sempat saya singgung, kenapa penting sekali sedikit memahami mechanism of action, tidak usah terlalu detail, karena untuk bisa memprediksi side effect yang akan terjadi, serta memonitor. Yang kedua, mengharapkan kinerja yang maksimal, ya, dalam hal untuk membunuh atau apoptosis dari kanker, sel kankernya. Ya. Nah, satu hal penting yang Anda semua perlu ketahui, kalau kita menggunakan lebih dari satu regimen kemoterapi, maka penting sekali untuk memberikan regimen apa diberikan kapan. Apakah pada hari yang sama, waktu yang berbeda, apakah pada hari yang berbeda. Ini juga penting sekali. Nanti dalam contoh-contoh akan kita ketahui bersama. Ya. Nah, jadi seperti tadi yang saya jelaskan sepintas bahwa selalu ada efek samping ke sel normal. Ini tidak terelakkan. Ya. Bukan hanya kemoterapi, tetapi juga imunoterapi itu. Tapi memang secara umum imunoterapi efek sampingnya dikatakan lebih ringan daripada kemoterapi. Sama tetapi. Ya. Keduanya memiliki efek pada sel yang normal. Ya, itu yang kita perlu berhati-hati. Oke, kita langsung masuk ke bladder management, epidemiologi. Saya pikir Anda semua sudah tahu, ini sebagai pengantar saja. Datanya saya ambil dari epidemiologi di sekitar tahun 2000, publikasi di sekitar tahun 2020. Jadi first line treatment-nya kemoterapi untuk bladder cancer itu biasanya platinum base. Ya. Nah, overall survival-nya bisa bertambah sekitar 9-15 bulan. Ya. Nah, tetapi yang progres setelah pembinaan platinum, itu overall survival-nya biasanya lebih pendek karena ini menggambarkan agresivitas dari kankernya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu karena bladder cancer itu ada non-muscle invasive dan muscle invasive. Maka kita bahas dulu secara cepat di mana peran kemoterapi pada non-muscle invasive bladder cancer. Mohon maaf kalau terlalu kecil, ini barusan saya update tadi pagi, jadi sebelumnya saya menggunakan alur yang algoritma 2020, tetapi kalau kita lihat sebelah kiri ya, pada prinsipnya setelah kita lakukan turbuli, lalu kita menunggu hasil patologi anatomi, semua pasien perlu dilakukan stratifikasi. Itu prinsip dasar. Dan kita harus mengkategorikan pasien-pasien ini ke dalam low risk patients atau intermediate, high risk, atau very high risk, seperti yang tertera dalam algoritma. Apa dasarnya stratifikasi? Prinsipnya
ada beberapa variabel termasuk usia ya, lalu historinya bagaimana ya, lalu tentang kondisi lokal tumor pada saat kita melakukan turbuli, apakah itu multifokal atau unifokal ya. Jadi secara umum kalau kalian melihat tumor yang bentuknya papiler seperti brokoli itu ya, dan multifokal, evidence-nya mengatakan kecil kemungkinan bahwa itu tidak invasi ke otot. Jadi kalau multifokal, besar kemungkinan itu adalah high grade dan besar kemungkinan itu sudah invasi ke dalam otot. Nah, namun sayangnya termasuk di tempat kami kadang-kadang kami ini agak tidak puas ya, tapi mau bilang apa ya, karena hasil patologi yang kita dapatkan itu menyatakan bahwa tidak ditemukan invasi pada sel otot. Padahal jelas-jelasan tumornya besar dan multifokal. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu kita diskusikan dengan teman-teman dari patologi anatomi. Kalau kita lihat di sini, di mana peran kemoterapi, jangan lupa bahwa pada terapi clinically T1 bladder cancer, itu ada tempat untuk intravesical treatment. Ya, intravesical treatment itu bisa menggunakan BCG, bisa menggunakan kemoterapi. Ya, saya singgung non-muscle invasif karena ada kemoterapinya. Nah, kalau kita lihat di sini, state of the art recommendation-nya itu adalah sebetulnya BCG. Nah, tetapi yang menarik, kalau Anda semua lihat di tabel sebelah kanan ini, ada kata-kata ya, nah ini, or installations of chemotherapy, dalam tanda kurung, the optimal schedule is not known, for a maximum of 1 year is recommended. Artinya apa? Ini menarik sekali. Sebelumnya, ya, chemotherapy installation itu tidak masuk di guideline. Rekomendasinya bukan strong. Atau kalau toh masuk, rekomendasinya tidak strong. Nah, tetapi banyak penelitian-penelitian uji klinik, ya, clinical trial, yang membuktikan ternyata obat-obat seperti epirubicin, mitomycin, itu regimen-regimen kemo kalau diinstalasikan ke buli, itu efikasinya sama baiknya dengan BCG, dalam arti tidak berbeda secara signifikan overall survival-nya, bedanya di progression free survival. Oleh karena itu di guideline yang terbaru ini, instalasi menggunakan kemoterapi itu sudah bisa dan sudah sah kita lakukan seperti selama ini dengan scientific evidence yang cukup kuat. Nah, kalau kita lihat di sini pada dasarnya kalau low risk, stratifikasinya low risk, maka ya ini perjalanannya masih panjang lah. Masih monitoring, sistoskopi, masih biopsi lagi gitu ya. Tapi begitu sudah intermediate risk, maka definitive treatment-nya instilasi BCG atau instilasi kemoterapi. Begitu juga dengan high risk tumor, tetapi high risk tumor pada saat tertentu setelah diberikan intravesical BCG direkomendasikan untuk menjalani radikal stektomi. Kalau kita menemui T1 dengan kriteria very high risk seperti yang ada di algoritma, maka definitive treatment-nya bukan lagi instilasi, tetapi diarahkan untuk menjalani operasi yang lebih invasif, yaitu radikal sistektomi. Nah, sekarang evidence tentang BCG. Ini tidak usah lama-lama, yang penting yang jelas secara umum kalau boleh saya simpulkan, BCG lebih superior. Sudah, itu kesimpulannya. Ya. Tetapi bagaimana dengan kita di negara yang endemik TBC? Ya. Saya berikan contoh, di Surabaya, seorang senior urologi pernah memberikan BCG pada pasien pathological T1, bladder cancer, urothelial carcinoma. Dia beli dari Singapura, diinstilasikan di sini. Apa yang terjadi? Keduanya kena TBC miliar. Ya. Nah, ini sebuah isu yang belum pernah terjawab, sudah ada dalam benak kita semua, ya, dan tidak ada yang berani meneruskan, ya, termasuk saya. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kalau BCG itu nanti akhirnya menyebabkan TB miliar, itu repot. Oleh karena itu selama ini yang kita gunakan di Surabaya adalah mitomycin. Tapi sekarang mitomycin ini agak sulit dapatnya. Nah, banyak sekali artikel kalau Anda semua mau cari yang menyimpulkan sebetulnya pada dasarnya BCG memang lebih baik dari regimen yang lain. Ya.
baik eperibusin maupun mitomycin. Tetapi kalau kita lihat di sini, khusus yang ini systematic review, ya, BCG lebih baik dalam hal progression free survival rate, bukan overall survival. Jadi kalau kita bicara onkologi, ngomong tentang efficacy, maka ada banyak parameter outcome atau yang disebut dengan endpoint. Ya. Outcome yang hierarkinya paling tinggi itu adalah overall survival. Jadi kalau ada dua obat yang tidak berbeda secara signifikan overall survival-nya, ini kalau saya ya prakteknya, mempraktekkan evidence-based medicine ini ya, tetapi berbeda di progression-free survival, saya belum tentu loh pilih yang lebih baik progression-free survival-nya. Karena apa? Karena overall survival-nya kurang lebih sama, tidak berbeda secara benar. Nah, kapan saya menggunakan obat yang lebih bagus, lebih panjang progression-free survival-nya? Dengan mempertimbangkan segala faktor-faktor pasien, termasuk komorbiditas dan lain-lain. Jadi yang penting itu, yang paling utama adalah overall survival. Nah, yang ini jelas-jelas ya, BCG dan MMC itu lebih bagus BCG, tetapi hanya pada pasien subgroup yang high risk stratification-nya. Ya, pada yang intermediate tidak. Nah, ini juga. Jadi ini sekaligus menggarisbawahi, mitomycin is not a problem. Tetapi masalahnya mitomycin itu sekarang sulit carinya. Nah, opsi-opsi lainnya adalah selain eperidopisin, kita sudah mulai banyak clinical trial tentang gemcitabine. Nah, lalu yang sudah cukup lama dilakukan adalah meningkatkan efikasi dari instilasi. Kalau Anda lihat di situ ada bladder thermotherapy, ada yang disebut dengan electromotive drug administration, ya. Itu sebetulnya tujuannya adalah meningkatkan efikasi dari obat mitomycin atau obat-obat yang lain. Caranya gimana? Dengan menghangatkan mitomycinnya terlebih dahulu, dengan menghangatkan bladdernya, ya. Itu ternyata clinical trial-nya menunjukkan bahwa efikasinya lebih baik. Ya. Jadi sekarang ini saya ulangi, clinical trial tentang gemcitabine untuk instilasi sudah mulai banyak, tetapi yang sudah dilakukan selama ini adalah meningkatkan efikasi obat-obat yang sudah ada. Nah, termasuk yang saya tunjukkan dalam slide ini, ya. Pakai generator untuk memanaskan daerah abdomen bawah dengan harapan kandung kemihnya hangat sehingga obat yang dimasukkan sebagai instilasi akan bekerja lebih efektif. Lalu ada lagi obat-obat dari herbal yang ya ini nice to know aja ya, tetapi ini bagus untuk kalau mau diteliti lebih lanjut ya. Jadi peran kemoterapi ada, minimal di situ ada eperidopisin, ada mitomycin ya, untuk non muscle invasive bladder cancer. Sekarang kita masuk ke muscle invasive bladder cancer. Nah, ini masih algoritma tahun 2020 tapi masih relevan. Prinsipnya begini, kalau kita menemukan pathological T2, T4, N0, M0 ya, setelah turbuli, ya, maka ada dua tempat di mana kemoterapi bisa berperan. Satu sebagai neoadjuvan, lalu yang kedua sebagai adjuvan. Kalau sebagai adjuvan ini masih pertanyaan. Ya. Kalau kemoterapi sebagai neoadjuvan, scientific evidence-nya sudah cukup banyak. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sebagai neoadjuvan, ternyata evidence-nya membuktikan bahwa ada penurunan 16% dalam hal mortality risk. Lalu ada 6% peningkatan dalam hal 10 years overall survival. Kalau diberikan kemoterapi sebagai neoadjuvan sebelum radikal sistektomi. Jadi posisi kemoterapi sebagai neoadjuvan itu sudah well established. Tetapi posisi imunoterapi sebagai neoadjuvan itu masih memerlukan bukti ilmiah lebih lanjut. Ya. Jadi kemoterapi untuk neoadjuvan sudah well established. Bagaimana dengan kemoterapi sebagai adjuvan atau artinya dalam hal ini setelah radikal sistektomi? Nah ini masih pro kontra. Ya, masih pro kontra. Tetapi IAU sudah merekomendasi secara strong pada pasien-pasien yang pasca radikal sistektomi dengan hasil PA, pathological T3, T4, atau node positif. Jadi kalau ini yang kita temukan setelah radikal sistektomi, maka posisi adjuvan cisplatin based chemoterapi juga di EAU guideline sudah well established dengan strong recommendation, tapi guideline lain masih dipertanyakan.
Nah, ini adalah lebih teknis lagi kalau Anda ingin tahu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada dua paket pilihan kemoterapi untuk untuk muscle invasive bladder cancer. Satu menggunakan MVEC, yang kedua menggunakan gemcitabine dan cisplatin. Kalau ada tulisan di situ DD, dose dense, atau biasa juga disebutkan dengan HD, high density, ya, itu artinya dosis yang ditingkatkan. Ya. Sebelum ini, MVEC dosisnya tidak segini. Ya. Jadi karena ada uji klinis, maka dosisnya ditingkatkan. Oleh karena itu, istilahnya keluar high dose MVEC. Terdiri dari methotrexate, vinblastine, doxorubicin, dan cisplatin with growth factor support. Ini juga evidence terbaru. Nah, kenapa diberikan growth factor support? Ini biasanya adalah granulocyte colony stimulating factor, GCSF. Anda mungkin pernah dengar filgrastim. Anda pernah dengar itu nama generiknya. Nama dagangnya salah satu adalah Neupogen. Ya. Itu obat-obat yang untuk meningkatkan terutama neutrofil. Bisa meningkatkan leukosit, tapi juga meningkatkan terutama neutrofil. Nah, padahal side effect paling banyak pada kemoterapi itu adalah pada produk-produk sumsum tulang. Ini yang kita khawatirkan. Dulu, mungkin sekitar 3-5 tahun yang lalu, tidak ada rekomendasi penggunaan GCSF untuk kemoterapi. Tetapi dalam perjalanan, juga sekarang di masa pandemik, ya, untuk pemberian kemoterapi docetaxel pada kanker prostat, itu direkomendasikan menggunakan GCSF. Jadi sebelum diberikan kemoterapi, neutrofil dan semua produknya, terutama leukosit sama neutrofil ya, itu ditingkatkan dulu sampai dengan lebih dari 1,5 kadar normal, baru diberikan kemoterapi. Diantisipasi dulu, ya. Karena kalau sudah turun sekali neutrofil itu, maka efek samping yang dahsyat bisa terjadi. Itu teknis pemberian harinya beserta dosisnya. Mungkin kalian tertarik untuk lebih dalam tahu. Ya. Ini sebagai neoadjuvan atau sebagai adjuvan. Berbeda nanti kalau kita ngomong soal systemic disease. Nah sekarang kita, systemic stage ya. Metastatic stage. Nah ini sekarang slide rekomendasi untuk systemic terapi, kemoterapi dalam hari ini dalam keadaan metastatik. Kalau kita lihat di atas ya ini yang lama 2020. Tapi kalau yang baru kita lihat prinsipnya sama aja tadi. Ya. Ini yang baru. Ya. Jadi kalau ada pasien sudah metastasis urothelial karsinoma buli, maka kita harus mengkategorikan dulu apakah pasien ini eligible terhadap cisplatin atau tidak. Kenapa harus dicari tahu? Karena cisplatin itu efek samping salah satu yang dahsyat adalah ke ginjal. Oleh karena itu kalau kalian lihat di kiri atas itu ya, di sini GFR minimalnya harus ada. Kalau dia tidak lebih dari 50 atau 60 ml per menit GFR-nya, maka pasien ini dikategorikan sebagai cisplatin ineligible. Kalau ineligible, opsinya adalah carboplatin yang yang lebih kidney safe, lebih aman untuk ginjal. Ya. Nah, apapun keputusannya, kalau dia cisplatin eligible, maka rekomendasi guideline IAU yang terbaru adalah kombinasi antara cisplatin dengan gemcitabine atau high dose MVEC sebanyak 4-6 siklus. Begitu juga kalau dia ineligible terhadap cisplatin, maka pemberiannya adalah carboplatin dengan gemcitabine 4-6 siklus. Setelah itu harus kita evaluasi apakah masuk kategori complete response, partial response, stable disease, atau progressive disease. Kalau progressive disease artinya tidak respon terhadap first line chemoterapi, apapun yang diberikan, maka rekomendasinya adalah second line treatment, kombinasi antara, kombinasi itu kanker prostat. Pemberian imunoterapi seperti pembrolizumab, atau opsi yang lain juga ada, atezolizumab, avelumab, dan yang lain-lain. Ya. Tetapi kalau responnya baik, ya, jadi stable disease ini juga kalian perlu tahu. Stable disease itu konotasinya positif.
dalam pengobatan kanker. Bukan hanya complete response dan partial response. Jadi kalau tumor itu ukurannya 10 cm, setelah dikasih kemo hilang sama sekali, itu complete response. Partial response kalau dari 10 turun jadi 5 misalnya. Kalau stable disease 10 cm diberikan kemo tetap 10 cm. Stable disease is positive. Oleh karena itu masih kelompok yang sama. Kalau dia stable disease, maka kita lakukan maintenance atau watchful waiting, ya, tergantung kriteria yang tergantung monitoring dalam fase follow up-nya. Nah, yang prinsipnya yang kalian perlu tahu adalah kalau first line-nya adalah kemoterapi, secara umum untuk kanker yang sudah metastatik, bully ya, maka second line-nya pilihannya adalah obat jenis lain. Tetapi kalau ini tetap tidak berhasil, maka ini sudah mulai dibahas tentang later line terapi, ya. Itu obat-obat kemoterapi masuk kembali, lalu juga ada kombinasi antara obat-obat kemoterapi dan imunoterapi yang masih dalam clinical trial. Yang penting, sekali lagi, klasifikasikan sejak awal apakah yang bersangkutan ini, pasien ini masuk cisplatin eligible atau tidak cisplatin eligible. Nah ini, saya mumpung ingat, sengaja saya kasih arrow warna merah. Ini juga menarik. Tahun lalu, ini guideline 2021 ya, tahun lalu itu tidak ada kriteria. Kalau kita lihat ini, PDL1 positif, PDL1 negatif, ini artinya begini, ekspresi dari program Death Ligand 1, ya, ini tahun lalu dipersyaratkan harus positif. Ya. Jadi kalau pasien-pasien yang tidak eligible terhadap kemoterapi, terhadap platinum, maka opsinya adalah imunoterapi. Tetapi syaratnya imunoterapi, karena clinical trial-nya menunjukkan imunoterapi pembrolizumab itu hanya efektif apabila ekspresi dari PDL1-nya positif. Sampai dengan tahun lalu, syarat PDL1 positif pada pemberian pembrolizumab itu masih berlaku. Nah, tetapi ini tidak, ini berubah. Baik yang ekspresi PDL1-nya positif maupun negatif, dua-dua boleh dibeli atezolizumab dan pembrolizumab. Ini baru ini. Tahun lalu tidak ada. Ya. Tahun lalu hanya diberikan pada yang PDL1 positif. Sebaliknya, pembrolizumab juga diberikan pada CA ginjal. Tetapi pada CA ginjal, pada renal cell carcinoma, clear cell ya terutama, itu tidak ada syarat ekspresi PDL1 harus positif. Jadi kalau Anda mau memberikan pembrolizumab karena tidak eligible terhadap platinum, sampai dengan tahun lalu harusnya diperiksa PDL1. Tapi ini sekarang sudah tidak perlu. Ya, itu keuntungannya. Saya juga baru tahu ini. Tadi pagi saya update. Nah, sama saja kalau tadi EAU guideline di NCCN sama saja. Ya. Kalau kalian lihat di atas itu cisplatin eligible, obatnya sama, gemcitabine cisplatin, sama DDMVAC ya, dengan growth factor. Lalu kalau yang cisplatin ineligible, itu ada gemci dan carbo, ya, followed. Nah, bedanya di sini bedanya. Ya, saya kasih tahu bedanya. Kalau NCCN, apapun yang kita berikan, gemci dan cis atau gemci dan carbo, diikuti dengan avelumab sebagai maintenance terapi. Tetapi kalau EAU tidak, ya, EAU tidak. Ya. Nah, ini yang membedakan. Nah, mana yang lebih baik? Dua-dua tentunya didasari oleh scientific evidence yang qualified. Ya. Nah, sekarang kita bicara lebih detail lagi tentang pembagian hari. Saya rasa PPDS juga perlu tahu karena kita mulai lebih agresif dan lebih militan untuk belajar sistemik terapi ya, sebagai dampak dari perkembangan terapi kanker urogenital. Nah, ini adalah detail treatment untuk first line systemic therapy untuk metastatic disease pada pasien yang cisplatin eligible. Kalau Anda lihat di sana, pemberian gemcitabine-nya ada pendapat yang memberikan dalam satu siklus cuman hari pertama dan hari ke-8. Ya, bawah ini ya. Tetapi ada yang memberikan hari pertama, ke-8 dan ke-15 untuk gemcitabine-nya. Lalu diikuti bisa hari pertama atau hari keduanya. Kalau diputuskan hari pertama, berarti pada hari pertama pasien ini mendapatkan 2 regimen kemoterapi, gemcitabine dan cisplatin. Kalau saya sih lebih prefer, lebih baik diberikan hari kedua, karena kalau bisa di-split, kenapa tidak di-split? Berkaitan dengan
minimalisasi efek samping dari pasiennya. Nah, ini adalah protokol yang kebetulan menjabarkan guideline NCCN, di mana setelah pemberian gemcitabine dan cisplatin diikuti dengan maintenance terapi avelumab. Avelumab itu imunoterapi. Ya. Pilihannya gemci dan cis atau DDMVAC juga begitu. Ini juga di maintenance diikuti dengan avelumab. Nah, sekarang bagaimana yang ineligible seperti yang tadi saya jelaskan, gemci diganti dengan karbo, sama juga dengan diikuti dengan avelumab, atau ada pilihan-pilihan lain, ya, atezolizumab, ya, pada mereka yang PDL1-nya positif, pembrolizumab. Nah, ini dia nih. Only for patients who express PDL1. Ya. Sumbernya guideline berbeda, kebijakannya berbeda. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Ya, kita harus bikin konsensus. Ini guideline terbaru tentang bladder cancer sedang disusun. Tapi kalau menurut saya, karena pribadi ya ini ya, bukan dalam saya anggota guideline, penyusunan guideline juga, tapi secara pribadi kalau menurut saya, nah kalau kita punya peluang untuk tidak perlu periksa PDL1, ya kenapa tidak dilakukan? Sambil sambil memonitor respon dari pemberian pembrolizumab. Ya, tetap harus dimonitor. Kalau ternyata dalam 3 siklus itu lalu, atau dalam 2 siklus, ternyata ada tanda-tanda klinis progressive disease, ya tidak usah diteruskan. Berarti pada pasien itu PDL1-nya kira-kira negatif. Ya. Yang paling aman kalau kita bicara tentang personalized treatment, atau kita bicara tentang precision medicine, ya. Precision medicine itu pada dasarnya tidak gampang loh. Ya, precision medicine itu pada dasarnya merupakan terapi individual sesuai dengan karakter penyakit dan pasiennya. Artinya begini, dalam kasus yang PDL1, kalau PDL1-nya tidak positif, sedangkan evidence-nya bilang lebih efektif diberikan pada yang positif, lalu kita berikan tetap pembrolizumab, itu melanggar precision medicine itu. Ya. Tapi ini hanya pendapat, ya. Jadi tiap orang boleh berpendapat berbeda-beda, tetapi pemahaman precision medicine itu adalah pemberian terapi yang didasarkan pada karakteristik penyakit dan pasiennya. Oleh karena itu kalau ngomong soal precision medicine, orang-orang sekarang ngomongnya genomic analysis. Untuk tahu karakteristik tingkat molekulernya bagaimana, dan terapinya didasarkan atas karakteristik molekuler. Itu namanya precision medicine. Kadang-kadang disebut dengan personalized medicine. Ya. Nah, sama ini second line-nya seperti yang tadi saya bilang, kalau pertama diberikan kemo, maka second line-nya adalah imunoterapi. Nah, ini satu hal yang kalian juga perlu tahu, radio sensitizing chemotherapy. Kapan ini diberikan? Pasti kalian pernah baca tentang three modality treatment, TMT. Atau kadang-kadang disebut juga dengan multi-modality treatment. Indikasinya apa? Indikasinya sama pada pasien-pasien muscle invasive bladder cancer, ya. Jadi clinically T2 sampai T4 N0 M0, ya, yang tidak eligible untuk operasi radikal atau tidak mau. Tidak eligible atau tidak mau, maka opsinya adalah three modality treatment. Kalau three modality treatment, maka terapinya adalah kombinasi antara turbuli, lalu radioterapi dan kemoterapi. Tetapi kemoterapinya bukan kemoterapi yang seperti saya jelaskan sebelumnya untuk advanced disease. Kemoterapi yang dimodifikasi. Pada dasarnya dosis dan pemberiannya lebih kecil dan lebih ringan. Karena apa? Karena tujuannya untuk radio sensitizing, meningkatkan efikasi dari radioterapi. Ya. Ini contohnya yang paling banyak dipakai adalah cisplatin. Kalian lihat harinya 1 sampai 2, 8 sampai 9, 15 sampai 9. Ini in between radioterapi. Jadi radioterapi diberikan, tapi yang paling efektif adalah disensitisasi dulu dengan cisplatin. Nah, repotnya apa? Repotnya pengaturan jadwal. Apalagi kalau tempat radioterapinya dengan tempat pemberian cisplatin untuk sensitizer, itu rumah sakit yang berbeda. Lah, ini repot ini. Ya. Kalau di rumah sakit yang sama masih bisa dilaksanakan. Tapi kalau tempatnya berbeda, repot. Ya.
Jadi kemoterapi masih ada tempat, masih memiliki peranan sebagai bagian dari modality treatment untuk meningkatkan efikasi dari radioterapi. Yang terakhir, bagaimana pelaksanaan kemoterapi. Kalau kalian tertarik melaksanakan kemoterapi, sebaiknya memiliki buku panduan, atau lebih tepatnya yang berisikan protokol. Jadi bagaimana dosis itu diberikan pada pasien, regimennya apa, teknis pelaksanaannya bagaimana, hari diberikannya. Ini kebetulan Gemsis yang kita menganut prinsip dalam satu siklus hanya hari satu, hari pertama dan hari ke-8, tanpa hari ke-15 ya. Lalu ada cisplatin. Nah, lalu toksisitas yang perlu kita monitor apa saja? Ini jadwalnya karena apa? Ini protokol ini perlu kita buat karena pelaksananya dulu pada waktu saya sekolah, PPDS yang menjalankan sendiri obat kemoterapi itu. Ya. Tetapi sekarang karena ada kebijakan yang lebih baik sebetulnya, di mana kemoterapi itu harus disiapkan di depo farmasi oleh teman-teman farmasi, yang memberikan adalah perawat. Karena yang memberikan perawat, penting sekali untuk memberikan instruksi kerja dalam hal protokol yang detail, termasuk perhitungan dosis-dosisnya, serta memonitor efek samping yang mungkin terjadi. Ya. Obat-obat premedikasinya apa saja yang harus diberikan. Nah, itu kalau kalian lihat paling bawah, karena ini berkaitan dengan cisplatin, produksi ini harus dipantau. Ya, sebelumnya kita hidrasi nih pasiennya ya. Nah, kalau produksinya kurang dari 100, kita harus siap-siap memberikan Lasix 1 ampul. Kalau mual diberikan obat anti mual dan sebagainya. Efek samping juga kita kita monitor secara periodik, terutama pemeriksaan darah di mana leukosit dan neutrofil biasanya bisa turun tajam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Silakan kalau ada diskusi, moderator. Ya, terima kasih Dr. Lukman atas lecture-nya, sangat jelas sekali. Sebelum mulai sesi tanya-jawab, saya izin mengingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi form absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Jadi sebelum pertanyaan dari peserta, saya mungkin izin bertanya dulu, Dok. Saya ada pertanyaan, kira-kira kalau kan untuk pemberian kemoterapi tadi disampaikan bisa 4-6 siklus. Kalau dari pengalaman dokter sendiri ada pembagiannya nggak, kapan harus 4 siklus, kapan sampai 6 siklus, terus ada perbedaan nggak untuk pemberian yang neoadjuvan dan adjuvan untuk siklusnya, Dok? Terima kasih. Begini, jadi yang pertama dulu ya, 4-6 siklus. Jadi Anda akan banyak melihat dalam guideline apapun menuliskan seperti itu. Dalam testicular cancer sama, BEP selalu dituliskan 3-4 siklus. Itu artinya apa? Kalau dengan 3 siklus sudah mencapai yang ideal ya, complete response, maka kita tidak perlu meneruskan siklus selanjutnya. Selalu ingat bahwa kemoterapi itu memiliki efek samping yang tidak sedikit, apalagi kalau dibarengi dengan multi regimen. Jadi maksudnya 4-6 siklus itu. Kalau 4 siklus sudah mencapai complete response, jangan diteruskan. Lah kalau mencapai partial response, kalau mencapai partial response baru 4 siklus, sedangkan evidence-nya membuktikan bisa sampai 6, teruskan dengan catatan efek sampingnya tidak bermakna atau terkendali. Prinsipnya seperti itu. Kalau neoadjuvan biasanya siklusnya lebih rendah. Neoadjuvan tidak diberikan semaksimal definitive treatment pada kasus metastasis. Biasanya hanya 1-2 siklus sebelum dilakukan radikal sisektomi. Ya, kalau sebagai neoadjuvan itu enaknya apa? Kalau ada, mungkin kalian pernah dengar ada istilah tumor shrinkage. Ya. Nah, itu sangat memudahkan operator. Secara molekuler, ya, itu juga bermanfaat. Ya. Itu akan membantu radikalitas tanpa kita sadari. Yang kedua, untuk operator secara teknis, tumor itu seharusnya lebih kecil. Apalagi kalau kita berhadapan dengan tumor yang ukurannya cukup besar dan sudah mulai mengalami perlekatan ke daerah pelvik sekitarnya.
Dengan memberikan neoadjuvan, tumornya diharapkan dapat mengecil, perlekatan-perlekatannya diharapkan bisa sedikit bebas. Oleh karena itu, operasinya akan jauh lebih mudah. Kira-kira begitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Dok. Kita lanjut ke pertanyaan dari peserta. Yang pertama ini ada dari Muhammad Reza Firmansyah. Ya. Mau bertanya untuk penata laksanaan MIBC, apakah ada tempatnya untuk dilakukan parsial sistektomi dan kapan sebaiknya dilakukan? Sebentar, maaf. Dokter Angga ya, tadi Dokter Angga Ya, ngomong, saya membaca, jadi saya tidak fokus. Pertanyaannya apa, Dokter Angga? pertanyaan Pertanyaannya dari apa? Dr. Muhammad Reza Firmansyah untuk muscle invasive bladder cancer, ada tempatnya untuk dilakukan parsial sistektomi nggak, Dok? Dan kapan sebaiknya dilakukan? Muscle invasive bladder cancer. Ada, saya jawab. Ini kebetulan ada satu pasien yang saya rencanakan parsial. Jadi biasanya kalau kita harus melihat, itu kan pasien itu kan kita turbuli dulu kan, ya, untuk surgical staging dan mengetahui jenis selnya. Ya. Pada waktu itu biasanya kalau letak letak tumornya itu di daerah trigonum, maka itu tidak bisa kita lakukan parsial. Yang kedua, kalau tumor itu sudah mengenai bladder neck, tidak bisa juga kita lakukan parsial. Tetapi kalau tumor itu diletaknya di anterior, ya, jauh sekali dari trigonum, jauh sekali dari kedua muara ureter, masih ada tempat untuk parsial sektomi. Ya, masih ada. Jadi syaratnya trigonum. Lalu yang lain pertanyaannya? Berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Fahri Rahman, Dok. Yang Ya. Oh, pertama, iya. bagaimana protokol untuk pemberian GCSF atau leukogen, terus kadang terkendala dengan BPJS, apalagi diberikan sebagai profilaksis. Apakah hal seperti ini ada langkah yang sebaiknya dilakukan, Dok? Ya, bagus sekali. Bagus sekali. 2 minggu yang lalu kita ada webinar tentang advanced prostate cancer ya, yang Johnson & Johnson mengadakan itu. Kita kaitkan dengan pemberian vaksin. Ya. Bagaimana rencana pemberian kemo kalau dengan vaksin. Di situ saya jelaskan, sama juga rekomendasi dunia sekarang kalau mau memberikan docetaxel pada kanker prostat, itu GCSF perlu diberikan. Kapan pemberiannya? Sebelum kemoterapi. Guideline bilang antara 3 sampai 5 hari, tapi bukan itu padaan utamanya. Padaan utamanya adalah neutrofil. Kalau neutrofilnya sudah lebih dari 1,5 normal, silahkan memberikan kemo. Jadi sekali lagi, rentang 3 sampai 5 hari, di mana setiap hari diberikan filgrastim atau leukogen, itu hanya patokan, tidak perlu strict diikuti. Tapi lihatlah neutrofilnya. Kalau neutrofilnya sudah lebih dari 1,5 kali normal, silahkan. Ya. Jadi kasarannya itu ini, sederhananya. Kita naikkan dulu karena kita tahu nanti pemberian kemo dia akan turun. Kira-kira begitu. Leukosit juga begitu. Ya. Nah, kapan diberikan sebelumnya? Biasanya ya tergantung. Kalau kita apes, punya pasien ini kadang-kadang dikasih 1 hari naiknya cuma sedikit, ya bisa sampai 3-5 hari. Baru setelah itu kemoterapinya diberikan. Itu pertanyaannya Dokter Fahri yang pertama. Lalu yang kedua, JCSF kadang terkendali dengan BPJS. Setahu saya filgrastim itu kok masuk Fornas ya? Setahu saya. Nah, kalau diberikan sebagai profilaksis yang mungkin terkendala BPJS, ya. Karena rekomendasi GCSF ini relatif baru selama pandemik. Ya. Ini untuk menyiasati sistem imun yang tidak terlalu turun atau tidak terdampak karena pemberian obat-obat kemoterapi maupun imunoterapi. Kalau filgrastim itu setahu saya ada, tetapi indikasi untuk profilaksis namanya primary prophylactic GCSF. Nah, ini yang harus kita diskusikan. Benar sekali, Dr. Fahri. Saya tidak tahu kalau primary prophylaxis, I don't know. Karena pasien saya mayoritas swasta terus terang. Ya. Tapi kalau filgrastim ada ya, tidak harus leukogen. Saya lupa apa yang ada di situ. Filgrastim itu nama generiknya. Yang selanjutnya, Dr. Fahri, split dose cisplatin untuk pasien dengan GFR yang lebih rendah. Kira-kira, nah cisplatin tadi di guideline sudah ada, kita biasanya pakai cut off 60, Dr. Fahri, tapi tadi EAU bilang 50 sampai 60 masih boleh kan? Jadi di atas 50 kalau menurut guideline. Kalau kita di Surabaya pakai 60.
Nah, split. Ini gini, split saya tidak bisa menjawab karena begini. Yang kita laksanakan sebagai tindakan pengobatan pada pasien itu didasari oleh clinical trial fase 3. Gitu ya. Ini prinsip EBM ya, evidence based medicine. Kalau ada clinical trial fase 3 yang mendukung dan menyimpulkan bahwa split cisplatin demi keamanan ya, itu efikasinya sama dengan tidak di split, saya setuju. Tapi saya belum tahu, Dr. Fakri, ya, apakah kalau cisplatin itu di split, kira-kira efikasinya sama. Nah, kalau kita pertimbangannya dosis keamanan untuk pasiennya atau ginjalnya, gimana dok? Ya boleh, tapi saya garis bawahi, definisi precision medicine bukan itu. Itu namanya the art of medicine. Kalau the art of medicine tanpa dasar ilmiah, boleh saja Dr. Fakri. Kadang-kadang saya juga melakukan, meskipun bukan contoh cisplatin ya. Kadang-kadang saya juga melakukan. Tetapi tolong diingat, selama tidak ada scientific evidence-nya, maka secara formal kita tidak bisa melakukan splitting cisplatin. Ya. Kira-kira gitu, Dr. Fakri. Saya jawab langsung aja apa gimana ini, Mas Angga? Ini banyak. Iya dok, banyak sekali pertanyaan dok. Ya. Jadi mungkin yang ini dulu mungkin dok ya, dari pertanyaan dari Dr. Elvin dok. Itu penting itu. Iputu gede itu penting itu. Freddy Gunawan itu. Oh iya, bagaimana untuk mencegah toksisitas sebelum kemoterapi dok? Ya, mencegah tidak bisa. Toksisitas pasti terjadi. Tetapi Dr. Freddy Gunawan ini benar sekali, ini penting. Ada kriteria umum di mana pasien itu sebelum pasien kita berikan kemoterapi. 1, HB di atas 10. 2, leukosit normal, eritrosit normal, neutrofil normal. Jangan lupa serum albumin normal. Karena ada regimen-regimen kemoterapi yang menjadikan albumin sebagai vehikel, sebagai kendaraan untuk menuju atau untuk menjalankan fungsinya dalam membunuh sel kanker. Jadi ini adalah prinsip umum. Anda kalau kirim pasien radioterapi ke radiologi, HB-nya 9 ditolak. Kecuali pasien CKD ya. Kalau pasien itu tidak CKD, chronic kidney disease, HB-nya di bawah 10 ditolak. Karena itu adalah prinsip umum. Ya. Ini bagus sekali pertanyaan Dr. Freddy Gunawan. Tentunya yang lain-lain seperti SGOT, SGPT, fungsi ginjal itu bukan merupakan syarat mutlak. Kalau pasien itu kreatininnya 2 misalnya, ya Anda harus cari GFR-nya berapa. Kalau masih di atas 50-60, cisplatin masih boleh. Tetapi kreatinin 2 itu bukan kontraindikasi untuk memulai kemoterapi. Asalkan HB dan pemeriksaan detail dari darah lengkap itu semuanya normal, termasuk albumin. Kira-kira gitu, Dr. Freddy. Hosea Jefferson. Banyak kontraindikasi pemberian filgrastim free chemo dok dari Dr. Hosea dok. Wah, ini pertanyaan bagus sekali ini. Ya, saya tidak punya pengalaman terus terang, ya. Tetapi begini, apa sih yang akan ditingkatkan oleh obat-obat seperti GCSF itu? Itu mestinya ya bukan hanya neutrofil, tetapi juga leukocytes. Kalau pasien ini merupakan pasien dengan kelainan darah, saya rasa kita perlu diskusi dulu dengan teman-teman penyakit dalam ya, untuk bertanya apakah ada kontraindikasi apa enggak. Tapi selama tidak ada kontraindikasi darah, tujuannya adalah hanya meningkatkan neutrofil dan leukosit terutama, saya pikir relatif tidak ada kontraindikasi. Kecuali ada kelainan darah. Tanpa kita sadari pasiennya punya leukemia, dan itu bisa kelihatan dari pemeriksaan darah lengkap. Anda bisa lihat mana persentase dari darah itu yang tidak wajar. Pada saat itulah kita perlu konsul pada penyakit dalam apabila ada kecurigaan kelainan penyakit darah. Ya. Ya, terima kasih dok. Yang berikutnya ada pertanyaan dari Dr. Indra dok. Ini untuk yang pemberian instilasi kemoterapi di NMIBC yang tadi dokter jelaskan untuk penghangatan suhu itu untuk meningkatkan efikasi. Ya. Itu sampai seberapa dok panasnya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Saya terus terang, saya menyiapkan slide tadi itu untuk acara di Malaysia tahun 2016 ya. Silahkan Anda buka. Kabar baiknya adalah apa? Itu sudah muncul di guideline EAU.
Jadi apa yang saya presentasikan di Malaysia tahun 2016 itu dari sebuah clinical trial, itu sudah muncul di guideline, menghangatkan bisa dengan alat seperti yang tadi itu di slide, dari luar ya, dari kulit, atau obatnya, mitomycinnya yang dihangatkan. I don't remember by heart angkanya ya, tapi silahkan cari. Ya, karena itu termasuk inovasi yang mungkin kita bisa pakai di negara-negara seperti Indonesia, gitu ya. Masuk di guideline loh, sudah disinggung loh itu. Ya, jadi rasional untuk dilaksanakan kalau memang bisa. Lalu ada pertanyaan dari Dr. Erdin. Nah, ini dia. Ini juga masalah yang kita hadapi sehari-hari. Pasien memilih multimodal terapi, akan tetapi terapi antrian radioterapi bisa sampai lebih dari 6 bulan. Saya tidak tahu kalau bagaimana teman-teman di UI, tapi di Surabaya itu ya, saya pribadi beberapa kali melihat pasien masih stadium 2 atau 3 jadi stadium 4 gara-gara antri radioterapi. Akhirnya masuk ke UGD, ya, metastase luas di mana di parunya, meninggalnya di res. Ya. Itu beberapa kali saya lihat. Dan ini dilema yang kita tidak bisa hindari. Ya, menolak radikalsektomi, memilih multimodal terapi, di mana sebetulnya perlu ada antriannya 6 bulan. Pilihannya satu, Anda mungkin berpikir, ya sudah di kemoterapi aja. Tidak bisa. Itu bukan precision medicine. Ya. Hati-hati dalam melaksanakan the art of medicine. Tidak ada legal formalnya, tidak ada scientific evidence-nya. Kalau seperti itu, saya akan coba Dr. Eldin untuk memotivasi kembali ke arah radikal sisektomi. Bukan pasiennya tidak eligible kan, pasiennya menolak. Saya asumsikan ini eligible. Ya. Artinya memenuhi syarat PS-nya, performance score-nya memenuhi syarat untuk operasi radikal. Saya akan berusaha untuk motivasi kembali dengan menjelaskan kemungkinan yang terjadi bila antri lebih dari 6 bulan. Kalau tetap tidak mau, saya motivasi kembali. Kalau 6 bulan, ya kemungkinannya akan terjadi metastase, dan pada saat itu kita tidak bisa lagi melakukan radioterapi kuratif inten gitu ya. Tapi radiasinya mungkin hanya paliatif dan memerlukan kemo. Kalau tetap menolak, ya sudah. Yang saya harus garis bawahi adalah tidak boleh Anda memberikan kemoterapi full dose seperti pada advanced disease dalam kerangka trimodality treatment. Itu tidak boleh. Itu ya Dr. Adin ya. Terus Indra Wicaksono. Ini ada yang tadi dari Dokter Indra, ada yang satu lagi belum dijawab. Pemberian protokol untuk gemcitabin cisplatin tadi, untuk gemcitabinnya kan ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Kapan pertimbangan 3 kali, kapan 2 kali, Dok? Tidak berbeda. Begitulah guideline. Dua-dua didasari oleh scientific evidence yang meyakinkan. Ya, jadi saya jawab tidak berbeda. Itu sama dengan kalau kalian lihat lebih ekstrim lagi nih, terapi Wilms tumor. Ada guideline-nya SIOP, ada guideline-nya COG. Saya buka kedua-duanya, saya pelajari scientific evidence-nya. Kesimpulan saya, dua-dua sama-sama meyakinkan. Dua-dua didasari oleh phase 3 clinical trial. Jadi 1, 8, dan 15 sama baiknya. Tapi kalau lihat dari efek samping, Dr. Indra, saya pilih yang 2 hari. Ya dong. Kalau efikasinya sama, saya pilih yang 2 hari. Dengan pertimbangan efek samping. Kira-kira begitu. Terus, ya, untuk ini Dok, pemberian instilasi BCG, apa yang perlu kita lakukan agar tidak terjadi TB miliar, Dok? Ya itu Dr. Taufik, bagus sekali pertanyaannya, tapi I don't know. I just don't dare to try. Gitu aja. Saya pernah baca satu artikel yang mementahkan rasa takut itu. Mementahkan rasa takut. Artinya begini, tidak terbukti. Tetapi ya itu dari dasarnya dari retrospective study. Ya, di salah satu negara Asia. Nah, kalau kita lihat, ya kita ini kan di Indonesia daerah endemik TBC. Di Singapura kalau mau dikasih BCG nggak masalah. Singapura sudah bukan endemik TBC. Yang kita perlu cari tahu bagaimana Malaysia. Kira-kira Malaysia itu sama lah sama Indonesia kira-kira. TBC masih ada dan lumayan angkanya.
Ya. Mungkin kita perlu bertanya. Saya tidak tahu, Dokter Taufik. Ya. Saya belum berani menggunakan BCG walaupun pasiennya membawa sendiri. Tapi mungkin perlu kita coba. Mungkin ide yang bagus kita coba dalam kerangka clinical trial di Indonesia. Ya. Untuk mengantisipasi siapa tahu BCG nanti masuk Indonesia. Tapi kalau untuk pasien privat, waduh, saya tidak berani. Jadi ini ide bagus. Kalau saya sih, ini boleh diteruskan ini dokter siapa? Dokter Angga diteruskan ke ada Mas Fakhri ya di sini ya. Bagaimana kalau kita bikin clinical trial BCG di Indonesia? Fokusnya bukan lagi mempertanyakan efficacy, tapi side effect. Ya. Apakah ini rasional diberikan di Indonesia atau tidak? Silakan. Ya, kepada para peserta kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat karena masih ada waktu. Mungkin karena belum ada pertanyaan lagi dari saya mungkin bertanya Dok, untuk pengalaman dokter sendiri kan pemberian imunoterapi pada bladder cancer kan termasuk baru Dok. Apakah sudah pernah melakukan pemberian imunoterapi dan bagaimana untuk manfaat atau overall survival-nya Dok? Ya, jadi kira-kira saya ini sama. Saya baru punya satu pasien, pembrolizumab. Kenapa? Karena mahal sekali itu pembrolizumab. 88 juta. Tapi ini pembrolizumab bukan untuk bladder cancer, maaf. Untuk kidney cancer, sama aja kan. 88 juta. Ya. Lalu itu per 2 kali treatment. Intervalnya kan 3 minggu. Lalu pada kidney cancer jadi lebih mahal lagi karena pembrolizumab tidak direkomendasikan sebagai monoterapi. Diberikan sebagai kombinasi dengan tyrosine kinase inhibitor yang namanya axitinib. Akhirnya ada satu pasien, efek samping ada, tapi tidak terlalu nyata. Jadi pasien itu sukses menjalani pembrolizumab. Nah, kuncinya pada pemilihan, kita harus selektif pada pasien. Kalau saya lebih prefer, ini ngomong dalam dunia yang ideal ya, saya lebih prefer komunikasi dengan detail dengan pasien, menjelaskan kemungkinan efek sampingnya. Kalau tidak pada pasien, pada keluarganya. Kalau Anda takut pasiennya withdrawal, ya informasinya ke pasien jangan terlalu dalam, tapi keluarganya diberitahu detail, dan jangan lupa diberi catatan. Kalau ada keluhan ini, tolong lapor saya. Kalian tidak bisa bilang, misalnya, osteogeonekhrosis. Pak, nanti kalau ada osteogeonekhrosis, Bapak lapor saya, tidak tahu dia. Pak, kalau nanti rahangnya ada yang sakit, Bapak lapor ya. Berikan aja catatan kecil. Lalu secara periodik, ini juga saya ingatkan, yang penting adalah selama monitoring itu pemeriksaan darah. Karena side effect ini banyak bisa dibuktikan, selain karena keluhan, juga bisa dibuktikan dengan darah. Kalau pembrolizumab sama prinsipnya dengan kemoterapi, tapi kalian harus menambahkan juga standar pemeriksaan kalsium dan LDH ya, kalsium dan LDH tiap 3 bulan sekali pada pemberian pembrolizumab. Terima kasih Dok. Monitoring. Baik Dok. Ini berikutnya ada pertanyaan. Kecuali kalau sial ya, apes pasiennya. Kalau reaksi hypersensitivity, nah itu kan tidak bisa diduga. Ya sudah, sekali hypersensitivity pada pemberian pembrolizumab pertama, ya sudah hentikan protokol untuk penata laksanaan hypersensitivity dijalankan. Setelah itu ya jangan dikasih lagi pasiennya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dok. Ini ada satu pertanyaan dari Dokter Zakaria Dok. Jadi kalau pasien-pasien yang platinum ineligible terus tidak mampu membeli imunoterapi, untuk radioterapi juga antri lebih dari 6 bulan, boleh nggak kita kasih kemoterapinya gemcitabine saja Dok? Gitu. Hai, ya jadi sekali lagi gini, boleh Dokter Zakaria sebagai bagian the art of medicine, tapi itu tanggung jawab pribadi ya. Itu tidak ada scientific evidence-nya. Ya kan? Kalau kita lihat tadi di atas, ya, itu radioterapi lebih dari 6 bulan bisa tidak mau radikal sisektomi, lalu ke pembrolizumab. Ya, Dokter Zakaria betul, evidence-nya masih sedikit. Jadi ya kalau saran saya ya jangan. Logikanya begini logikanya. Ini pasien, oke dengan asumsinya ya, mau diberikan imunoterapi, pasien tidak mampu. Ya nggak mampu, ya wes Pak.
Ya sudah, Pak. Nah, sampai hari ini pembrolizumab belum masuk dalam Fornas, ya kan? Ya, kalau nggak mampu ya sudah, lagi mana? Kalau nggak mampu untuk bladder cancer ya pilihannya obat-obat MVEC itu ada semua di BPJS. Ya. Lalu gemcitabine, cisplatin juga ada, karboplatin juga ada. Sudah, nggak usah mikir imunoterapi. Kalau menurut saya begitu. Ini sama dengan begini. Ini saya rasa teman-teman PPDS di Jakarta juga banyak mengalami lah. Kalau kita menemukan pasien tumor ginjal besar diameter 15 atau 20, waktu dipalpasi lengket-lengket fix gitu ya, kesimpulan kita unresectable. Obatnya apa coba? Tyrosine kinase inhibitor kan? Tyrosine kinase inhibitor sampai dengan bulan lalu belum ada di Fornas. Nah, siap-siap ucapkan selamat datang. Pasopanib akan masuk Fornas di tahun 2022 Januari. Ya kan? Nah, sebelum Pasopanib masuk, sebelum TKI ada yang masuk, apa yang kita lakukan? Saya sendiri ke pasien kelas 3 BPJS menjelaskan, mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak, ini tidak bisa dioperasi, obatnya cuma satu ini. Wah, saya tidak mampu. Ya sudah, pulang, obatnya tradisional. Dalam hati menangis, gitu aja lah. Ya. Repot kalau kita sudah berhubungan sama financial toxicity, ya, tidak ada jawaban standarnya untuk itu. Ada yang lain? Baik, mungkin berarti lebih baik best supportive care ya dok, mungkin untuk kasus-kasus seperti itu dok ya. Ya, best supportive care itu kan istilah kerennya kan. Istilah enggak kerennya adalah enggak diapa-apakan gitu. Artinya palliative treatment ya, kalau nyeri dikasih obat anti nyeri ya. Kalau perlu sampai dikasih duragesic patch dan lain sebagainya. Tapi kalau hematuria, klot retensi, ya dievakuasi klot gitu. Kira-kira begitulah. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk yang sesi pertama saya akhiri. Terima kasih banyak atas presentasi yang sangat luar biasa dari Dr. Lukman udah menjelaskan kepada kita mengenai peran kemoterapi dalam bladder cancer dok. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Saya mau nyiapkan yang berikutnya ini. Baik dok, siap dok. Terima Terima kasih kasih. dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.